Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku yang soleh, solehah, yang cantik, yang ganteng? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Nah, untuk bahasa Indonesia kali ini, kita masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan, dengan materi kata baku dan tidak baku. Simak video yang Ibu sampaikan dengan baik-baik dan juga catat yang penting-penting. Oke? Nah, apa sih kata baku? Ya, kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan, atau kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata-kata. Contoh seperti yang tulisan, yaitu di surat resmi, laporan itu menggunakan kata baku karena sesuai dengan KBBI. Dan contoh untuk pengungkapan yang menggunakan bahasa resmi, salah satunya adalah pidato. Jadi dalam pidato itu yang disampaikan dengan bahasa yang resmi, bukan yang tidak resmi. Kita lanjut ke pengertian kata tidak baku. Apa sih kata tidak baku? Ya, kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman KBBI. Nah, umumnya kata tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari atau digunakan dalam menulis hal-hal yang bersifat tidak resmi, seperti surat pribadi. Nah, di surat pribadi itu kata-katanya tidak resmi, berbeda dengan surat resmi. Kalau surat pribadi seperti, "Hai teman, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Nah, kalau di surat resmi itu tidak seperti itu kata-katanya. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari kata baku dan kata tidak baku, kita lanjut ke ciri-ciri kata baku dan tidak baku. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri kata baku. Yang pertama, bentuknya tetap dan tidak berubah. Contohnya bus. Kata bakunya ya bus. Mau di daerah manapun atau mau gimana pun, kita kalau merujuk ke KBBI pasti bus, tidak akan berubah. Yang kedua, tidak terpengaruh bahasa asing ataupun daerah. Jadi tidak terpengaruh, tetap bus. Dan ketiga, penggunaan sesuai konteks dalam kalimat dan biasanya bukan bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, kalau misalkan dalam percakapan sehari-hari kan orang bilangnya bis. Tapi karena kata baku itu tidak diucapkan, tidak bisa diucapkan dengan bahasa sehari-hari. Itu berbeda, sangat berbeda. Kemudian berikutnya memiliki arti yang pasti, jelas, tidak rancu, dan tidak berlebihan. Berikut adalah ciri-ciri kata tidak baku.
Yang pertama, biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Kedua, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Contohnya, saya atau aku dipengaruhi oleh bahasa Betawi. Jadi, aye. Nah, yang ketiga, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Jadi bahasanya itu udah mulai ada perubahan gara-gara perkembangan zaman. 4. Bentuknya mudah berubah-ubah. Kayak tadi yang Ibu contohin kan, aku, ada saya, ada ane, ada aye. Nah, jadi berubah-ubah bentuknya kalau yang tidak baku. Dan yang berikutnya memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Jadi aku, saya, ane, aye itu meskipun berbeda dengan bahasa bakunya, tapi memiliki arti yang sama. Berikut adalah faktor yang menyebabkan kata-kata tidak baku bisa terucap atau seseorang mengucapkan kata-kata yang tidak baku. Yang pertama, yang menggunakan bahasa tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata yang dimaksud. Contohnya, tadi orang kebanyakan bilang bis. Ini adalah salah satu alasannya. Apakah orang tersebut tidak mengetahui penulisan dari kata yang dimaksud? Bisa jadi. Dan yang kedua, yang menggunakan bahasa tidak memperbaiki kesalahan dari pemakaian suatu kata. Inilah yang mengakibatkan kata tidak baku selalu muncul. Jadi, orang tersebut tahu, tapi tidak memperbaiki karena terbiasa. Jadi bilangnya bis atau enggak nasihat gitu. Harusnya kan nasihat, tapi dia karena sudah terbiasa meskipun tahu kata bakunya, tapi karena biasa mengucapkan tidak baku dan tidak memperbaikinya, ini merupakan alasan kenapa kata baku tidak diucapkan, malah kata yang tidak baku yang terucap. Nah, ketiga, yang menggunakan kata bahasa sudah terpengaruh oleh orang yang terbiasa dengan menggunakan kata tidak baku. Ini adalah alasan yang ketiga. Kenapa seseorang tidak menggunakan kata baku? Karena lingkungannya itu udah terbiasa tidak menggunakan bahasa baku. Dia ngobrol dengan teman A, bahasa sehari-hari tidak baku, B juga teman B demikian. Jadi karena sudah terbiasa berkomunikasi, jadi yang digunakan adalah kata-kata yang tidak baku. Kemudian yang keempat, orang yang menggunakan bahasa sudah terbiasa memakai kata tidak baku. Sama tadi alasannya, ya. Itulah 4 faktor yang mempengaruhi kenapa kata baku tidak digunakan atau orang-orang malah menggunakan kata tidak baku. Ini alasannya. Nah, agar kalian lebih memahami lagi materi ini, Ibu berikan contoh di mana di sini ada kata baku dan tidak baku. Contohnya aktif. Ada aktif. Nah, yang bakunya adalah aktif pakai F. Dan yang tidak baku adalah aktif. Nah, ini adalah bedanya bukan tidak hanya di ucapan tapi di penulisan juga. Kemudian salah satunya juga ada apotek. Biasanya kita nyebutnya ada yang apotik, tapi kebiasaan seseorang menyebutkan suatu kata atau
kata itu sering digunakan oleh orang banyak, bukan berarti kata tersebut adalah baku. Tuh ya. Kemudian atlet, biasanya kan kita ngomongnya atlet, ya kan? Tapi kata bakunya yang sesuai dengan KBBI adalah atlet. Kemudian berpikir, bukan berpikir. Tapi kita biasanya ngomongnya berpikir. Nah, apa yang kita ucapkan, keseringan diucapkan, bukan berarti itu betul kata baku. Baik lagi ya. Nah, bus, bis, cabai itu adalah kata baku. Tapi ada juga yang bilang cabe, itu tidak baku. Kemudian ekspor. Nah, ekspor itu adalah kata baku. Ekspor adalah tidak baku. Detail sama detil. Detail itu adalah baku, detil itu tidak baku, dan sebagainya, ya. Di sini juga Ibu tambahkan lagi contohnya seperti nasihat. Nasihat itu baku, sementara kata yang tidak bakunya adalah nasihat. November, November. Napas, nafas. Paham, paham. Pikir, pikir. Praktik, praktek. Provinsi, provinsi. Risiko, resiko. Nih yang perlu kalian pandain, risiko. Biasanya kita kan bilangnya resiko gitu. Tapi kata bakunya atau yang sesuai dengan KBBI adalah risiko. Ya, kalian bisa lihat baca contoh berikutnya. Oke, semoga dari kedua slide ini ya yang berisi tentang contoh, kalian jadi bisa tambah paham, tambah mengerti tentang kata baku dan tidak baku. Sekian untuk materi bahasa Indonesia tentang kata baku dan tidak baku. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anakku yang soleh solehah.